Bab 391. Yun Kue Si, Du Tian. Kedua kata ini memasuki telinga Wang Lin dan menyebabkan matanya menjadi serius. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini, jadi dia hanya fokus pada pertumbuhan energi spiritual di dalam tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual ditransfer dari 10 fragmen jiwa ke Wang Lin melalui garis emas dan ungu. Energi spiritual melonjak melalui pembuluh darah Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan semua spora di tubuhnya terbuka saat kotoran yang paling tersembunyi di dalam dirinya dipaksa keluar. Gelombang perasaan menyegarkan mengisi tubuhnya seperti angin musim semi, membuatnya merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya. Sementara domainnya masih dalam tahap pertengahan pembentukan jiwa, energi spiritualnya telah menembus ke tahap akhir. Bagi Wang Lin, domainnya selalu sangat kuat. Dengan domain formasi jiwa tahap menengah, ia mampu bertarung melawan domain formasi jiwa tahap akhir Red Butterfly. Saat energi spiritualnya tumbuh, kekuatan tempurnya juga tumbuh. Jika saat ini dia bertemu Red Butterfly lagi, pertempuran akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Red Butterfly tidak lagi menjadi ancaman di matanya. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat jiwa-jiwa di sekitarnya dan mulai merenung. Du Tian memandang Wang Lin dan tertawa. Teman kecil Cheng Niu, apakah kamu sudah cukup menyerap dari hadiah ketiga ini? Wang Lin merenung sedikit. Fakta bahwa leluhur ini bersedia memberi begitu banyak berarti ada sesuatu yang besar yang dia butuhkan untuk dilakukan Wang Lin. Karena Wang Lin telah menerima hadiah tersebut, dia tidak akan menolak untuk membantu, menolak ada di bawahnya. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, karena dia memutuskan untuk membantu, dia tidak akan membiarkan dirinya kekurangan waktu saat menerima hadiah. Senior, aku bisa menyerap sebanyak yang aku bisa, kan? Wang Lin dengan tenang menatap leluhur Du Tian. Pria tua itu tertawa dan dengan tegas berkata, itu benar. Teman kecil Cheng Niu, orang tua ini tidak akan pelit dengan hadiah ketiga ini. Wang Lin mengangguk dan menutup matanya. Si kecil ini sudah kenyang, bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, dia seharusnya tidak bisa menyerap lebih banyak, untuk beberapa alasan. Ketika Du Tian melihat Wang Lin menutup matanya, dia memiliki firasat buruk. Tubuh asli, mari kita berdua menyerap. Wang Lin memanggil tubuh aslinya di dalam hatinya. Panggilan ini melintasi jarak jauh. Pada saat ini, tubuh asli Chu membuka matanya. Kedua bintang ungu di tubuh aslinya mulai berputar. Tidak ada lagi tubuh primer atau sekunder antara yang asli dan avatar. Keduanya adalah Wang Lin. Seolah-olah dia terbelah menjadi dua. Saat mereka menyatu, mereka akan menjadi Wang Lin yang asli. Ada hubungan misterius antara avatar dan tubuh aslinya, itulah sebabnya tubuh aslinya terluka saat jiwa asalnya runtuh. Melalui koneksi misterius yang sama, tubuh aslinya menyerap energi spiritual dari avatarnya seperti orang gila. Penyerapan tubuh asli beberapa kali lebih kuat daripada avatar. Bagaimanapun, tubuh aslinya sedang berjalan di jalur para dewa kuno, yang melahap energi spiritual untuk bertahan hidup. 10 fragmen jiwa di sekitar Wang Lin bergetar dan hubungan antara mereka dan dia meningkat beberapa kali lipat saat mereka merasakan kekuatan hisap yang kuat dari Wang Lin. Situasi berubah dari pecahan jiwa yang secara paksa menyuntikkan energi spiritual ke Wang Lin menjadi Wang Lin yang secara aktif menyerap darinya. Perubahan ini menyebabkan mata Du Tian melebar.
Otot-otot di wajahnya berkedut saat dia mengungkapkan ekspresi patah hati. 10 nafas, hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari setengah energi spiritual dalam 10 fragmen jiwa diserap. Ekspresi Duntian sangat jelek dan dia ingin menghentikan Wang Lin, tetapi setelah mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia hanya bisa menghela nafas. Dengan pengalamannya sebagai seorang kultivator, dia bisa langsung mengetahui bahwa Cheng Niu memiliki avatar. Cheng Niu saat ini sedang menyerap energi spiritual bersama dengan avatarnya. Tubuh asli Dicu dipenuhi dengan energi spiritual. Di beberapa titik, garis-garis emas mulai keluar dari tubuh dan membungkusnya. Segera, kepompong kristal terbentuk. Tubuh aslinya duduk di dalam kepompong saat bintang lain perlahan muncul di dahinya dan perlahan menjadi padat. Wang Lin bukanlah orang yang serakah. Pada saat ini, dia membuka matanya dan berhenti menyerap. Dutian menghela nafas lega. Dia dengan cepat mengibarkan bendera setinggi 30 kaki di tangannya, menyebabkan 10 jiwa itu kembali. Dia tersenyum pahit pada Wang Lin dan berkata, "Teman kecil Cheng Niu, kamu benar-benar tidak menahan diri." Mata Wang Lin berbinar. Dia berdiri dan merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Dia berbalik ke arah Sui Yue dan matanya menjadi dingin. Kepribadian Wang Lin sangat menentukan. Dia tidak akan mengganggu siapapun jika dia ditinggal sendirian, tetapi jika seseorang mengacaukannya, dia akan membalasnya 10-100 kali lipat. Dia masih seseorang yang akan membalas dendam. Li Yuanfeng, rasa dingin di mata Wang Lin menghilang saat dia berbalik ke arah Dutian dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, senior, untuk 3 hadiahnya. Jika ada sesuatu yang perlu junior lakukan, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik." Jika Wang Lin mengatakan ini, itu berarti dia sangat berterima kasih kepada senior Dutian. Dutian samar-samar tersenyum. Ketidakbahagiaan dari sebelumnya benar-benar hilang. Dia melakukan semua ini hanya agar Wang Lin mengatakan ini. "Teman kecil Cheng Niu, alasan aku memberimu 3 hadiah ini sangat penting. Jika Anda tidak datang ke Sekte Pemurnian Jiwa saya akan pergi mencari Anda." Wang Lin memandang Dutian dan tersenyum. "Junior telah mendengar tentang desas-desus bahwa aku membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa, jadi aku menganggap senior sedang mencariku untuk menanyaiku." Dutian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ini semua tipu muslihat. Jika saya mencari Anda tanpa alasan, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, jika saya menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa Anda membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte saya, orang tidak akan terlalu memperhatikan jika saya mulai mencari Anda." Mata Wang Lin berbinar. Agar leluhur ini sangat berhati-hati, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dutian menatap Wang Lin dengan sedikit apresiasi di matanya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Teman kecil, apakah kamu tahu mengapa hanya ada kurang dari 10 negara budidaya peringkat 5 di planet ini meskipun negara Susaku telah lama berkuasa?" Dia tidak membiarkan Wang Lin menjawab. Dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan berkata, "Ketika negara Susaka tiba di planet ini, ada 6 sekte besar di dalamnya. Kemudian para murid dari ke-6 sekte itu menyebar dan membentuk berbagai negara budidaya di planet ini. Pada saat yang sama, murid inti dari 6 sekte tersebut diizinkan untuk membentuk negara budidaya peringkat 5. Ini adalah kelompok pertama dari negara budidaya peringkat 5.
Sekte Pemurnian Jiwaku adalah salah satunya. Mata Wang Lin tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah. Du Tian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan dengan tenang berkata, waktu perlahan berlalu. Setiap kali negara budidaya peringkat 5 hendak mencapai titik menjadi negara peringkat 6, mereka akan dipukuli kembali ke keadaan semula hanya dalam satu malam. Negara Susaku tidak akan mengizinkan negara budidaya peringkat 6 lainnya di planet Susaku. Sekte Pemurnian Jiwaku memiliki 3 peluang untuk mencapai peringkat 6 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tetapi kami selalu dipukul mundur. Sekarang kami telah lama kehilangan negara kami dan hanya bisa eksis seba. Guys, sebuah sekte. Wang Lin diam-diam merenung. Untuk menjadi negara budidaya peringkat 6 adalah impian leluhur generasi pertama kita dan terlebih lagi impian setiap generasi dari Sekte Pemurnian Jiwa. Dulu sebelum ada satu kultivator di planet Susaku, ketika negara Susaku hanya negara budidaya peringkat 5 di planet 4 orang suci, ke-6 sekte bekerja keras bersama. Melalui perjuangan pahit, kami mencapai peringkat 6 dan melepaskan diri dari planet 4 orang suci. Kemudian kami diberi planet Susaku oleh Serikat Kultivasi. Saat itu, Sekte Pemurnian Jiwa saya memiliki 3 pembudidaya ascendan. 5 sekte lainnya semuanya memiliki beberapa juga. Negara Susaku begitu kuat, tetapi ketika kami tiba di sini, apa yang kami temukan tidak baik. Sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Itu adalah pertempuran berdarah yang berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa diselesaikan selama pertempuran ini. Petik 2. Meskipun kami akhirnya menang, planet Susaku rusak dan negara Susaku kehilangan banyak kultivator ascendan. Inilah sebabnya Susaku generasi pertama menciptakan Gunung Susaku untuk menjadi pusat kendali planet Susaku ketika 6 sekte terpecah menjadi negara budidaya peringkat 5. Setelah itu adalah mimpi buruk bagi semua negara budidaya peringkat 5. Semua negara yang mengikuti Susaku diperintahkan untuk tidak mengizinkan negara budidaya peringkat 5 mencapai peringkat 6. Saat ini, negara Susaku hanya memiliki 4 pembudidaya ascendan, dan mereka sangat lemah. Susaku takut negara budidaya peringkat 5 akan berbalik melawannya dan menjadi tuan. Dia takut planet ini tidak akan aman. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Du Tian dan berkata, "Senior, apa hubungan semua yang kamu katakan denganku?" Junior hanyalah junior formasi jiwa. Petik 2. Mata Du Tian menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, itu berhubungan denganmu. Ah, benarkah? Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah Du Tian. Du Tian perlahan berkata, kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuei-si untuk menjadi Susaku selanjutnya. Yun Kuei-si. Wang Lin mengerutkan kening. Du Tian melambaikan tangannya dan ukiran kayu muncul di telapak tangannya. Ukiran itu adalah seorang pria yang sangat tampan. Matanya tampak seperti hidup. Itu dia. Wang Lin kaget dan ekspresinya menjadi aneh. Orang tua itulah yang memberinya topi jerami. Kultivasi lelaki tua itu sangat kuat, dan dia memiliki kecurigaan saat itu, tetapi sekarang dia punya jawaban. Dia adalah Yun Kuei-si. Dia adalah saudara magang junior dari Susaku saat ini. Du Tian melihat ukiran kayu dan berkata, ukiran ini dibuat olehmu. Itu benar-benar terlihat seperti dia. Kamu memberiku 3 hadiah itu karena dia,
Ekspresi Wang Lin menjadi semakin aneh. Itu hanya sebagian saja. Du Tian mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius. Bab 392 peringkat 6 negara budidaya. Bahkan jika Yun Kuezi telah memintaku secara pribadi, jika aku tidak mau, yang akan kulakukan hanyalah mengusir Liu Mei dan tidak memberimu 2 hadiah lainnya. Cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat. Apakah Anda Cheng Niu atau Wang Lin? Tidak masalah. Sejak Sekte Pemurnian Jiwa saya datang ke planet Suzaku, kami memiliki total 36 leluhur transformasi jiwa. Jiwa mereka semua ada di dalam bendera jiwa. Saya yang ke-37 dan kakak magang senior saya yang ke-36. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 2 cincin darah. Du Tian perlahan berkata, "Teman kecil, tidak perlu melihat, kakak magang senior saya meninggal 2 tahun lalu ketika umurnya habis. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini." Wang Lin diam-diam merenung. Cahaya misterius di mata Du Tian menjadi lebih kuat saat dia memandang Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah Anda bersedia memasuki Sekte Pemurnian Jiwa saya, menjadi penerus berikutnya, dan bersumpah pada domain Anda bahwa Anda akan membantu Sekte Pemurnian Jiwa saya menjadi negara budidaya peringkat 6 suatu hari nanti?" Wang Lin tidak segera menjawab tetapi bertanya, "Mengapa saya?" Yun Kuezi hanyalah sebagian dari alasannya. Namun, alasan utamanya adalah karena kakak magang senior saya. Teman kecil Cheng Niu, domain kakak magang senior saya tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi dia adalah satu-satunya yang memilikinya di seluruh planet. Bahkan di planet lain, itu sangat langka. Du Tian mengungkapkan ekspresi hormat. Domain ini adalah pandangan ke depan. Dia awalnya memiliki sisa umur 100 tahun, tetapi dia menggunakan semuanya untuk mengaktifkan domainnya untuk menemukan jalan bertahan hidup bagi Sekte Pemurnian Jiwa saya, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal. Wang Lin mengerutkan kening dan menunggu dia untuk menyelesaikan. Jika lelaki tua itu mengatakan sesuatu tentang kakak magang seniornya yang meramalkan bahwa Wang Lin adalah harapan mereka, dia tidak akan mendengarkan omong kosong ini lagi. Du Tian menatap Wang Lin dengan sedikit kegilaan. Meskipun kakak magang senior saya meninggal, saat dia meninggal juga saat Anda tiba di sekte saya. Wang Lin tertegun. Ini mungkin kebetulan, ini bisa jadi orang tua ini keras kepala, tapi masa hidupku sudah mencapai batasnya, jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya bersedia bertaruh bahwa itu adalah domain kakak magang senior saya yang membawa Anda ke sini. Du Tian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini sebagian besar hanya dia yang membodohi dirinya sendiri. Sekte Pemurnian Jiwa tidak memiliki siapapun untuk menggantikanku. Meskipun aku bisa melawan Suzaku saat ini dengan bendera jiwa sekarang, begitu aku mati, Sekte Pemurnian Jiwa selesai, bendera jiwa akan diambil oleh Suzaku, dan tampaknya, Sekte Pemurnian Jiwa akan mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika saya setuju, Anda akan memberi saya bendera jiwa." Du Tian mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu bendera jiwa saat umurku mencapai akhir." Negara budidaya peringkat 6. Wang Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dengan kultivasi junior, ini terlalu sulit. Du Tian menghela nafas dan berkata, "Cheng Niu, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini,
saya dapat memastikan keselamatan Anda, tetapi setelah itu, Anda sendirian. Apakah Anda berhasil atau tidak masalah, tetapi ingat kata-kata saya. Ingatlah bahwa sekte pemurnian jiwa tidak bermaksud menyakitimu dan memberimu bendera jiwa. Itu sudah cukup. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Mata Dutian berbinar. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Kemudian dia menamparkan tasnya dan melemparkan batu giok emas ke arah Wang Lin. Sekte pemurnian jiwaku tidak memiliki etiket mewah. Giok ini berisi manual penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengontrol bendera jiwa 1 miliar jiwa. Ini adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Sekarang setelah ini selesai, saya harus masuk ke kultivasi pintu tertutup untuk mempersiapkan jiwa saya untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik bagi Anda untuk tidak meninggalkan sekte pemurnian jiwa, karena jika Anda menemui bahaya, saya tidak akan dapat membantu Anda. Wang Lin samar-samar tersenyum. Tidak masalah. Jika saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, saya tidak akan hidup sekarang. Senior tidak perlu khawatir. Saya memiliki beberapa masalah pribadi yang harus saya urus. Saya pasti akan kembali sebelum senior keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Dutian menatap Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakannya lagi. Anda bisa pergi." Dengan itu, dia menghilang ke dalam cincin darah. Wang Lin dengan hormat menggenggam tangannya, lalu dia menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Kecepatan Wang Lin seperti meteor di malam hari. Rambutnya terurai oleh angin dan matanya bersinar seperti bintang. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Dutian kepadanya, lagi pula, Wang Lin bukanlah orang baru di dunia kultivasi. Dia telah melalui terlalu banyak dan melihat terlalu banyak hal. Namun, sekarang bukan waktunya untuk merenungkan masalah ini. Ketika saatnya tiba bagi Dutian untuk memberinya bendera jiwa, semuanya akan terungkap. Li Yuanfeng. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia terbang lebih cepat. Upaya hidupnya 2 tahun lalu hampir membunuhnya dan membuatnya kehilangan kultivasinya. Sekarang kultivasinya telah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Yuanfeng ini. Dia diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa dan dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara para pembudidaya transformasi jiwa. Tubuh asli saya telah menjadi dewa kuno bintang 3, jika aku menyatu dengan tubuh asliku, aku bisa melawannya. Mata Wang Lin berbinar dan sosoknya menghilang ke dalam malam. 1 bulan kemudian, di lembah di dalam Chu, Zhou bermain dengan si putih kecil, kodok guntur berjemur di bawah sinar matahari, dan Tai Yan sedang berkultivasi. Dia sangat dekat dengan tahap formasi jiwa dan akan memahami domainnya sendiri. Katak guntur tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang besar memandang ke arah luar lembah. Seorang pemuda berjubah putih berjalan ke lembah sambil tersenyum. Domain tingkat ascendan dari pagoda tidak berpengaruh padanya. Zhou menggosok matanya dan segera berteriak kegirangan. Dia melompat dari putih kecil dan berteriak kegirangan, "Paman! Paman!" Wang Lin tertawa, memeluk Zhou kecil, dan kemudian melihat ke arah Tai Yan. Tai Yan berdiri dan dengan hormat berkata, "Salam, dermawan." Wang Lin berkata,
Taiyan, kamu hampir mencapai tahap formasi jiwa. Pergi ke ibu kota Chu dan tinggal di sana untuk merasakan hidup. Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 3 tahun. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, tetapi tangannya mulai gemetar dan dia berkata, sungguh. Oke, dia memandang Zhou dan kemudian di sekelilingnya. Lalu dia mengatupkan giginya dan menghilang. Zhou memeluk Wang Lin dan dengan cepat bertanya, Paman, di mana harimau besarku? Di mana harimau besar yang kamu janjikan padaku saat kamu pergi? Putih kecil telah mendengarkan dan menjadi bersemangat. Dia berpikir, sepertinya kehidupan pahit Tuan Harimau ini telah berakhir. Jika setan kecil itu mendapatkan hewan peliharaan baru, dia harus membiarkanku pergi. Memikirkan tentang kehidupan yang baik yang akan datang dan beberapa harimau betina yang sudah lama tidak dilihatnya, si putih kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Harimau besar, Wang Lin menggosok hidungnya. Dia memang lupa tentang ini. Bagaimanapun, dia telah mengalami terlalu banyak dalam perjalanan ini. Zhou cemberut dan berkata, Paman, ketika kamu pergi, kamu bilang kamu tidak akan lupa. Setelah si putih kecil mendengar ini, penglihatannya menjadi gelap karena semua harapan dan impiannya lenyap. Dia diam-diam menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu menyiksa. Wang Lin tersenyum masam dan mengusap kepala Zhou. Dengar, Paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Aku akan menangkapmu harimau besar nanti. Zhou masih kecil, jadi setelah mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia dan bertanya, kemana kita akan pergi? Paman, apakah Anda membawa saya ke suatu tempat untuk bermain? Paman akan mencari teman. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Hati putih kecil bergetar dan harapannya terangkat lagi. Kali ini lebih dari yang terakhir kali. Dia berpikir jika mereka berdua pergi, dia akan bebas sekali lagi. Sambil memikirkan hal ini, dia menjadi bersemangat lagi. Wang Lin berkata, Ruer kecil, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat panjang, berada di dalam pagoda akan memastikan keamanan Anda. Jadilah baik, sekarang. Zhou dengan cepat mengangguk dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat dia mendengar dia bisa pergi, dia menjadi sangat bahagia. Putih kecil, ikut aku. Putih kecil menggeram penuh dengan kesedihan karena semua harapannya hancur lagi. Dia memandang gunung dengan enggan seolah-olah ada beberapa harimau betina yang masih menunggunya. Akhirnya, dengan Zhou menepuk dan memukulnya, dia mengikutinya ke dalam pagoda. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Pagoda itu dengan cepat menyusut dan dia dengan hati-hati menyimpannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia melangkah maju. Energi yang kuat datang dari bawah tanah, dan pada saat yang sama, tubuh aslinya membuka matanya. Setelah satu saat, dia sudah muncul di permukaan. Di dahinya ada 3 bintang ungu yang berputar dan melepaskan cahaya iblis. Ketika tubuh aslinya muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain dan kemudian keduanya menyatu menjadi satu orang. Ini adalah Wang Lin yang asli. Tubuh asli ada di luar dan kultivasi avatar ada di dalam. Aura yang menindas memancar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, langit berubah warna. Petir bergema di langit dan tetesan besar hujan mulai turun. Wang Lin di tengah hujan seperti dewa iblis saat dia melihat ke arah Sui Yue. Li Yuanfeng dari Sui Yue,
nenek moyang Giant Demon Clan, dan Sun Tai, yang menggunakan kesempatan itu untuk menyegelku. Sekarang setelah saya memulihkan kultivasi saya akan datang menagih hutang saya dengan kalian masing-masing. Orang pertama dalam daftar adalah Li Yuanfeng. Mari kita lihat apakah kultivasi transformasi jiwa yang kamu peroleh dengan paksa lebih kuat dari tubuh asliku yang menyatu dengan avatarku. Bab 393. Kekuatan satu kata. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menunjuk ke alis ini dan manik penentang surga muncul. Matanya menyala dan dia menamparkan tasnya, menyebabkan sepotong kristal muncul. Ini adalah roh kayu yang dicuri Wang Lin di hadapan sesepuh negara Suzaku setelah pertempurannya dengan Red Butterfly. Logam, kayu, air, api, dan tanah, manik penentang surga hanya kehilangan logam dan setengah dari elemen kayu. Menurut apa yang dikatakan si Tunan, setelah kelima elemen selesai, ia akan dapat mengenali pemiliknya. Hari itu akan segera tiba. Wang Lin memindahkan kristal elemen kayu ke arah manik. Saat keduanya bersentuhan, kristal kayu itu menghilang ke manik yang menentang surga. Daun-daun di manik-manik yang menentang surga mulai bergerak dan terbuka satu persatu hingga akhirnya mencapai penyelesaian. Sekarang aku hanya kehilangan elemen logam. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah Sue Yue. Elemen logam bisa menunggu. Li Yuanfeng, aku datang. Dia menyingkirkan manik penentang surga, mendarat di kodok guntur, dan tertawa. Teman lama, ayo kita pergi. Katak guntur meraung bahagia dan menendang tanah, menyebabkannya hancur. Katak guntur melesat ke langit seperti meteor. Wang Lin tertawa dan menamparkan tasnya. Nyamuk itu muncul dan mengaum. Kemudian mulutnya yang tajam menusuk ke arah kodok guntur. Katak guntur memutar matanya. Lidahnya menjulur seperti kilat dan mulai bermain dengan nyamuk. Wang Lin duduk di belakang kodok guntur dan tersenyum saat dia melihat permainan dua binatang itu. Dia kemudian berbalik ke arah Sue Yue. Meski senyumnya masih ada, sekarang ada sedikit rasa dingin. Sue Yue, tanah yang dulunya hijau dari aliansi 4 sekte sekarang benar-benar putih, itu telah berubah menjadi lapangan salju. Matahari terpantul dari salju, menyebabkan silau yang kuat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mata mereka akan robek karena rasa sakit atau bahkan kehilangan penglihatan. Manusia yang tinggal di Sue Yue memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi mata mereka. Setelah Sue Yue menjadi negara budidaya peringkat 5, dunia fana secara alami menjadi lebih makmur. Di tengah Sue Yue adalah Istana Es. Ini adalah tempat paling suci di Sue Yue, disitulah satu-satunya pembudidaya transformasi jiwa Sue Yue, Li Yuanfeng, berkultivasi sepanjang tahun. Setelah terluka oleh petir Sun Tai, dia perlahan pulih. Bagaimanapun juga dia mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Sudah sangat beruntung dia tidak kehilangan nyawanya. Ada beberapa balok es besar di sekelilingnya, masing-masing memancarkan energi spiritual surgawi. Menggunakan metode ini untuk menyembuhkan masih belum cukup bagi Li Yuanfeng. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan batu giok surgawi dari Red Butterfly, tetapi mereka selalu dihentikan di luar. Li Yuanfeng sangat bingung. Seiring waktu berlalu, dia menjadi curiga dan tidak bisa tidak membenci Red Butterfly. Lagi pula, dia terluka karena mencoba membunuh Cheng Niu, yang semuanya untuk Red Butterfly.
Dia telah menghabiskan 2 tahun ini mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perhitungannya, dia membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada hari ini, di tepi Sueyue, sosok putih perlahan memasuki negara. Dia melihat ke arah Sueyue dengan tatapan mengingatkan. Aliansi 4 Sekte. Wang Lin menghela nafas dan menghilang ke kejauhan. Ibu kota Sueyue dulunya adalah ibu kota Aliansi 4 Sekte. Ada sebuah jalan di kota ini yang berisi puluhan tahun kenangan Wang Lin. Pada hari ini, di jalan ini, Wang Lin muncul. Saat dia melihat ke jalan yang dikenalnya, dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga dan Niu. Setelah waktu yang sangat lama, matanya dipenuhi dengan melankolis saat dia pergi. Di dalam istana salju dan es, Li Yuanfeng sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luar istana. Li Yuanfeng. Di alun-alun di luar istana, angin menderu menyebabkan salju berterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan melewati salju. Secara bertahap menjadi lebih padat, dan ketika 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu mengungkapkan dirinya sebagai Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin saat dia melihat Li Yuanfeng yang terkejut. Murid Li Yuanfeng menyusut saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia dengan muram berkata, "Cheng Niu." Meski ekspresinya tetap tenang, hatinya terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya dapat pulih dari cedera yang disebabkan domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan level kultivasinya dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap akhir. Waktu 2 tahun bukanlah apa-apa bagi para pembudidaya. Untuk dapat melakukan sebanyak ini hanya dalam 2 tahun, tidak heran Li Yuanfeng terkejut. Tepat pada saat ini, 3 orang muncul di antara Li Yuanfeng dan Wang Lin. Semuanya sudah sangat tua, ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu tetua berteriak, "Kamu punya nyali untuk menyerang istana es dan salju Sueyue." Cheng Niu. Mata wanita tua itu menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah maju. Dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Wang Lin berbisik, "Hancurkan." Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian setengah dari istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua sangat berubah saat kekuatan yang kuat mendorong mereka menjauh. Salah satu lelaki tua memandang Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak, "Bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa?" Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga, tatapannya selalu tertuju pada Li Yuanfeng. Pada saat ini, dia bergerak ke arah Li Yuanfeng seperti kilat. Ketiga tetua itu segera berteriak dan segera muncul di hadapan Wang Lin dalam upaya untuk menghalanginya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia muncul di hadapan salah satu tetua dan melontarkan pukulan ke dadanya. Bang! Dada tetua ambruk dan dia batuk darah. Tubuhnya dikirim terbang. Dia benar-benar mati. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, itu telah hancur karena kekuatan pukulan. Ini adalah kekuatan dari tubuh aslinya dan avatar yang menyatu. Seorang pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan akan mati dalam 1 pukulan. 2 yang tersisa segera membekuk ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat 2 yang tersisa saat dia berjalan sekali lagi menuju Li Yuanfeng. Ekspresi Li Yuanfeng gelap saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa.
Balok-balok itu segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan melemparkan pukulan ke balok es. Bang! Bang! Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga menggema melalui Sui Yue. Balok es sebelum Li Yuanfeng dipenuhi dengan retakan sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan sisa istana runtuh juga. Sosok Li Yuanfeng keluar saat balok es hancur. Melayang di udara, rambutnya bergerak tanpa angin saat dia berkata, "Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia memandang Li Yuanfeng dan perlahan berkata, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memperbaikinya." Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda teh ke depan dan mulai turun ke atas Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Bang! Tanda teh yang turun dari langit segera runtuh dan gelombang kejut memaksa Li Yuanfeng mundur 100 kaki. Mata Li Yuanfeng dipenuhi dengan keterkejutan tetapi terlebih lagi dengan ketakutan. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertarungan antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Sui Yue. Selain orang tua yang telah meninggal dan 2 lainnya, 17 pembudidaya formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi ke istana. Bagi mereka, Li Yuanfeng adalah master sekte seluruh negeri. Selama dia hidup, mereka adalah negara budidaya peringkat 5. Jika dia mati, mereka tidak akan dapat menghasilkan pembudidaya transformasi jiwa lain dalam waktu dekat, yang berarti satu-satunya nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka turun. Hampir dalam sekejap mata, para pembudidaya formasi jiwa tiba. Tanpa ragu, mereka mengeluarkan harta mereka dan hendak menyerang. Mata Wang Lin tenang. Dia hanya mengatakan satu kata. "Enyahlah." Itu hanya satu kata. Awalnya lembut, tetapi dalam sekejap mata, itu bergema di langit seolah-olah itu adalah murka surga. "Enyahlah, enyahlah, 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 enyahlah." Ini adalah suara langit yang pecah dan bergemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno, kemarahan dewa kuno, dan raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Awan di langit menghilang tanpa jejak dan retakan mulai muncul di langit seperti celah spasial. Bumi mulai berguncang dan terbelah seperti selembar kertas yang terkoyak. Langit hancur dan bumi retak. Para pembudidaya formasi jiwa yang akan menyerang semua batuk darah dan dipaksa mundur. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan mereka tidak lagi berani menyerang. Kekuatan satu kata. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Perpaduan tubuh aslinya dan avatar menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia saat ini dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia bisa dianggap sebagai pembudidaya formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Li Yuanfeng sangat jelek. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin sebagai musuhnya. Kekuatan kata-kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator transformasi jiwa. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang.
Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.